sektor real dari sisi inflasi mungkin tidak akan serta-merta langsung mempengaruhi sektor real ya. Kita lihat bahwa mungkin yang seperti dipaparkan oleh Gubernur BI, kita ada first round impact, ada second round impact. Saat ini yang kita rasakan mungkin di sektor real, transportasi mulai kita lihat merasakan akibatnya, merasakan impact-nya, bahwa dengan kenaikan sekitar 30%-an rata-rata untuk gasolin, BBM kita, sudah terimpact ke transportasi. Mungkin di second round-nya akan terimpact juga sektor-sektor lain seperti consumer good, kemudian beberapa sektor yang menyertainya, Mbak Iva. Jadi kami perkirakan inflasi ini akan tetap berlangsung cukup panjang ya sampai tahun depan. Kemudian sektor-sektor yang terimpact mungkin juga akan kita lihat efeknya gradually di beberapa bulan ke depan. Jadi kita masih melakukan assessment apa sih yang harus kita lihat untuk memilih sektor-sektor yang mungkin survive atau malah diuntungkan dari kondisi global maupun domestik saat ini. Oke, sejauh ini sektor-sektor yang bisa menjadi pilihan utama dari pelaku pasar ataupun juga manajer fund sendiri seperti apa sih di tengah tadi ya beragam sentimen yang ada? Ya. Kami melihat sektor finansial mestinya masih diuntungkan dengan di environment suku bunga yang tinggi saat ini. Kemudian kita lihat juga lending rate, kemampuan untuk sebagai intermediaries function sudah mulai berangsur pulih. Jadi kami sangat percaya sektor finansial mestinya ke depan akan masih cukup baik. Kemudian sektor komoditas, Mbak Iva, selama ini juga terbukti di semester 1 maupun semester 2, hampir semester 2 tahun 2022 ini juga survive dan malah memberikan kontribusi sangat positif kepada perekonomian. Jadi dengan environment commodity price yang masih tinggi di tahun depan, mestinya sektor ini juga masih akan memberikan hasil yang cukup baik. Oke. Kemudian pembukaan ekonomi seperti transportasi dan komunikasi, kemudian consumer good yang seperti tadi saya sebutkan, mungkin impact-nya akan berasa dari inflasi, tapi kita lihat valuasi juga nanti ke depannya untuk memilih sektor ini. Oke, nah dengan pelemahan rupiah saat ini yang sudah menembus di atas level 15.000 begitu, kemudian di satu sisi juga ada potensi juga rupiah ini artinya masih akan terus melemah mengingat sikap dari The Fed juga masih akan terus agresif. Seperti apa Anda melihat mungkin sektor-sektor yang bertumpu kepada impor? Oke, seperti tadi saya sebutkan mungkin yang diuntungkan justru dari pelemahan nilai mata uang adalah sektor-sektor yang memang heavy to export ya, seperti komoditas, sektor komoditas. Sektor komoditas mungkin akan diuntungkan. Kemudian yang sektor impor kita melihat mungkin di consumer good dan manufacture sektor yang beberapa input cost-nya mereka atau raw material-nya kebanyakan dari impor mungkin akan tertekan. Teorinya seperti itu, tapi kita lihat masing-masing spesifik company ya, Mbak Iva, untuk melakukan kesimpulan apakah memang sektor-sektor tersebut akan di-avoid atau tidak. Tapi yang jelas memang rule of thumb-nya kalau ada depresiasi rupiah, tentunya kita akan melihat sektor-sektor yang banyak ekspor akan survive, sementara import raw good materialnya yang komposisi impornya cukup tinggi mungkin akan tertekan. Tapi kita lihat sendiri cash flow atau keuangan masing-masing company mungkin bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Oke, kemudian bagaimana dengan surat berharga negara kalau Anda sendiri melihat ya begitu, kalau kita bandingkan juga dengan yield US Treasury ini juga kenaikannya cukup signifikan begitu ya kalau untuk yield US Treasury khususnya untuk tenor 10 tahun dan juga 2 tahun begitu, Anda melihatnya seperti apa? Untuk yield obligasi Indonesia sendiri saat ini cukup stabil ya. Kemarin kita juga melihat reaksinya juga nggak terlalu banyak di tenor 10 sampai panjang ya. Mungkin yang karena ada operation twist yang dilakukan oleh BI, justru yang tertekan itu adalah sektor-sektor tenor yang pendek, Mbak Iva. 5 tahun atau yang di belly curve sekitar 10 tahunan, itu mungkin akan volatility-nya lebih tinggi. Jadi kami lihat untuk yield obligasi negara mungkin di tahun depan akan mungkin mulai di kuartal 4 ini kita akan melihat mungkin yield akan adjust ke atas, agak adjust ke atas. Kemudian kalau kita lihat draft budget dari pemerintah sendiri mematok angka di 7,85 untuk tahun depan. Jadi kita memang melihat trennya memang agak bias ke atas untuk tahun depan dan kuartal 4 ini.